Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo Wicapo Kreatif. Oke teman-teman, pada video kali ini saya sedang tidak ada di Wicapo ya teman-teman. Saya berada di Surabaya, juga menjalani aktivitas kegiatan Wicapo itu di acara Kementerian Perindustrian, di acara Pinoti begitu ya. Nah, di sela-sela kegiatan saya akan bikin video ini dari satu pertanyaan. Intinya di pertanyaan tersebut adalah apakah resin yang sudah tercampur dengan katalis itu bisa kembali dicairkan. Sebenarnya sudah beberapa kali sedikit ya saya spill di video-video satu tutorial atau apapun gitu ya, sedikit, tetapi akan saya khususkan ya. Jawabannya tidak bisa. Resin yang sudah tercampur dengan katalis dan sudah keras itu tidak bisa kembali menjadi cair teman-teman, karena sifat proses perubahan kimiawi dari resin ini, dia sifatnya adalah satu arah, seperti kayu yang dibakar menjadi arang abu itu tidak bisa kembali lagi menjadi kayu, tetapi ya udah satu arah. Lain contohnya kalau air itu kan dari air bisa dibekukan, bisa menjadi air lagi, air bisa menjadi es lagi, air menjadi es, air menjadi es, itu kan bisa kayak gitu ya, itu beda. Nah, resin ini dia bisa kering secara alami, juga bisa kering secara kimiawi. Kalau kimiawi dia menggunakan katalisator, dia akan mempercepat reaksi, akan merubah struktur kimiawinya dan lebih cepat mengeras begitu teman-teman. Oke. Nah, resin sendiri itu tuh alaminya dia berasal dari pohon-pohon yang konifer. Dia sifatnya itu atau ciri-cirinya dia pohonnya daunnya berpaku-paku seperti pinus, temara begitu. Dia biasanya mengeluarkan getah di batangnya begitu. Tapi secara perjalanan ke sini itu kan semakin banyaknya kebutuhan akan resin, maka dibikin resin sintetis begitu ya, dengan cara-cara kimiawi seperti itu. Nah, kalau yang resin yang alami tadi itu kadang bisa diaplikasikan dari pengawetan kayu, pembuatan pernis, ada juga yang ada masuk ke industri obat-obatan, tetapi ini tetap dalam pengawasan ya. Terus kalau sintetis itu biasanya untuk perekat, untuk cat, bisa juga untuk komposit begitu. Komposit itu apa sih? Komposit itu adalah penggabungan dari beberapa material yang dijadikan satu menjadi suatu benda. Ya gitu ya. Mungkin contohnya bodi kendaraan yang dari orang sebut kendaraan menggunakan fiber, itu harusnya bukan, penyebutannya bukan fiber tapi harusnya penyebutannya komposit begitu ya. Fiber itu adalah mungkin seratnya, dia menggunakan fiberglass, mungkin serat ya, fiberglass, serat kaca, atau fiber koko, serat kelapa yang kami bahas sebelum video ini juga pernah di fiber koko itu. Lalu untuk penggunaan resin itu ada bisa untuk industri, untuk kesenian, dan juga bisa untuk pengobatan teman-teman. Tentunya kalau untuk pengobatan tetap dalam pengawasan yang ketat ya. Kalau untuk kesenian biasanya bisa untuk patung, dekorasi begitu. Dan juga kalau industri, komposit tadi, cat, terus plastik, perekat, dan lain-lain tadi gitu ya. Kalau sifatnya tentunya tadi perubahan kimiawinya lengket, satu arah, terus dia memiliki sifat yang lengket, terus dia dibiarkan untuk ini juga bisa, tadi menambah lantai juga bisa. Terus untuk proses pembuatannya bisa dicor, juga bisa dilaminasi. Untuk dicor itu biasanya kalau untuk patung begitu dicor itu bisa, tapi juga bisa kalau umpamanya laminasi, plating, pelapisan, dia untuk melapis, untuk memplating, atau untuk melapisi. Contohnya kalau untuk bangunan ya, mungkin ada lantai 2 yang rembes, itu bisa di plating tuh. Kamar mandinya rembes atau daknya rembes, mungkin kanopinya tetapi sifatnya dak terus rembes tuh di plating resin kayak gitu bisa. Atau mungkin kamar mandi kok rembes terus gitu ya, dia di plating dulu pakai resin tadi begitu, ditambahin serat juga boleh, atau resin aja juga boleh kayak gitu, baru dipasang keramik. Atau kalau sudah dipasang keramik, daripada bongkar keramiknya, ya udah di atas keramik itu dicat resin, dilapis di plating resin, baru setelah itu ditempel keramik. Tempel aja, nggak usah menggunakan semen kasar yang campur pasir, tapi bisa langsung keramiknya aja. Dilem juga bisa, ada lem keramik kan, atau mungkin semen yang sudah yang lembut itu juga bisa, semen MU mungkin bisa ya gitu ya teman-teman. Jadi itu yang mungkin sedikit kita bahas di video kali ini untuk tentang
perubahan sifat resin ya. Resin itu apakah dia bisa cair kembali atau enggak ya, sifatnya enggak ya, kecuali kalau resinnya itu kental menuju kental tapi dia belum kaku ya, itu masih bisa teman-teman panasi teman-teman, itu pasti bisa. Untuk bagaimana caranya nanti mungkin akan langsung saya praktekkan ya, ini mungkin akan saya spill dulu karena masih banyak banget yang turunannya dari beberapa video seperti Faber Coco kemarin sedang kita kerjain juga, untuk videonya belum selesai juga karena kan ya proses pembuatan video tidak sehari 2 hari, kecuali video seperti ini saya jawab pertanyaan bisa one take langsung upload gitu ya. Tetapi kalau video-video tutorial itu bisa seminggu sebulan gitu ya. Tungguin saja di channel YouTube Wisnu Purnomo Wicabok Kreatif ini. Semoga kita tetap selalu berbagi kepada teman-teman tentang tutorial resin, terus juga cetakan silikon tentunya. Nah, semoga nanti kedepannya juga bisa berbagi ke hal-hal yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman mau mengikuti kegiatan saya sehari-hari, saya juga beberapa kali mengupload video tentang kegiatan sehari-hari saya bersama keluarga, itu mungkin bisa disaksikan juga sih kalau teman-teman tertarik. Atau beberapa kita mereview bangunan ya begitu, karena ya kemarin kita terpicu saat kita membangun kantor waktu itu ya, itu banyak banget pertanyaan dari teman-teman, ya udah kita kontenin aja, kita berbagi ilmu. Tujuannya emang kita membuka diri itu semakin mendapatkan ilmu teman-teman, feedbacknya yang kita harapkan dari teman-teman. Kita sekali lagi tidak menggurui teman-teman, kita ingin mengajak teman-teman tuh belajar bareng, mengetahui apa yang belum kita ketahui. Ya contohnya saya ke Surabaya ini teman-teman, itu banyak banget ketemu dengan mentor-mentor yang bagus-bagus dari Kementerian Perindustrian, dari kampus-kampus, dan juga dari teman-teman IKM yang lainnya, super-super, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin kalau teman-teman alumni Pinoti yang nantinya setelah acara ini menjadi alumni Pinoti 2024, ya terima kasih sebesar-besarnya ya. Semoga teman-teman sudah dan bisa terus berikhtiar berjuang menjalani bisnis masing-masing, dan kita selalu sering bisa silaturahmi, ngobrol di mana tempat. Jika mungkin teman-teman berkunjung ke Sleman, Jogja, ini kita bisa ngobrol-ngobrol, nanti mampir aja ke Wicabok Kreatif. Teman-teman yang lainnya juga boleh gitu ya, tidak harus alumni Pinoti 2024, mungkin alumni Pinoti yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Begitu teman-teman. Terima kasih, saya Wisnu Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.